Halo Sobat Channel C Belajar Bersama. Di video kali ini kita akan bahas pengkajian pola fungsi kesehatan atau pengkajian 11 pola Gordon. Apa saja komponen dan contoh dari isi masing-masing pola tersebut. Yuk langsung aja kita bahas. Jadi inilah 11 pola fungsi kesehatan tersebut. Informasi pengkajian bisa didapatkan berupa data sebelum dirawat di rumah sakit dan saat dirawat di rumah sakit untuk mengetahui apakah ada masalah pada pola fungsi tersebut. Pola pertama yaitu pola persepsi dan pemeliharaan kesehatan. Pada pola ini mendeskripsikan bagaimana persepsi pasien terhadap penyakitnya serta menggambarkan bagaimana pola pemeliharaan kesehatan pasien seperti rutin atau tidaknya pasien memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jadi inilah komponen informasi yang harus didapatkan dari pasien seperti apakah pasien ada riwayat operasi, pernah dirawat di rumah sakit, obat-obatan atau vitamin yang diminum, pencegahan penyakit yang dilakukan, upaya yang dilakukan saat ini, dan yang lainnya. Pada pasien obgyn atau pengkajian maternitas bisa ditambahkan kehamilan keberapa, waktu dan tipe melahirkan pada postpartum, usia kehamilan, kunjungan prenatal, dan kepatuhan terhadap prenatal. Pada pasien pediatrik atau anak-anak bisa ditambahkan data umur kehamilan saat lahir, Apgar score, kepatuhan terhadap perawatan anak, lingkungan aman untuk anak, dan apakah anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Untuk lebih lengkap lagi bisa dilakukan pemeriksaan seperti penampilan umum, apakah ada tanda gejala dan cedera seperti lecet, bengkak atau luka, dan tanda dan gejala infeksi. Penilaian tergantung pada perkembangan pasien yang bervariasi, bagaimana kognitifnya, emosi, sosialnya, bahasa, dan perkembangan moral. Berikut contohnya. Pola kedua yaitu nutrisi metabolik, mendeskripsikan konsumsi makanan, tipe cairan, kuantitas, jenis makanan, waktu makan, apakah ada diet khusus yang dilakukan. Informasi yang bisa didapatkan dari pasien yaitu seperti intake makanan dan minuman sehari-hari, intake makanan dan minuman terakhir, pembatasan diet atau tipe makanan yang diberikan, apakah ada penggunaan suplemen vitamin maupun makanan energi. Penggunaan alat bantu makan seperti NGT, nafsu makannya bagaimana, apakah ada, hilang, atau berubah, adanya masalah kesulitan seperti menelan, mengunyah, mencerna, habis itu adanya penurunan berat badan, mual, muntah, rasa panas di perut, haus berlebihan, adakah riwayat pribadi atau keluarga seperti DM dan tiroid. Pada pasien obgyn bisa ditambahkan data berat badan sebelum hamil, perubahan atau penurunan berat badan setelah hamil, persepsi pasien tentang menyusui. Pada pasien anak-anak bisa ditambahkan berat badan lahir, tipe susu formula, ASI, pengenalan makanan padat, perilaku makan sendiri, dan pola perubahan berat badan. Jadi inilah gambaran dari pengkajian pola nutrisi metabolik. Pola ketiga, eliminasi, mendeskripsikan bagaimana pola BAB, BAK pasien dengan komponen seperti frekuensi, karakteristik BAB dan BAK, penggunaan laksatif, diuretik, tempat pengeluaran lain misalnya drain, WSD, NGT, muntah, adakah pemasangan kolostomi, uretrostomi, dan kateter urin. Apakah pasien memiliki penyakit ginjal atau liver? Pada pasien obgyn bisa ditambahkan adanya kelainan mual, konstipasi, hemoroid, atau sering kencing dan stres inkontinensia. Sedangkan pada pasien anak-anak bisa catat penggunaan popok, rutinitas toileting, dan catat kata-kata atau perilaku yang digunakan anak terkait eliminasi. Jadi inilah gambaran dari pengkajian pola eliminasi. Lanjut pola keempat yaitu pola aktivitas latihan. Pola aktivitas latihan mendeskripsikan bagaimana pasien melakukan aktivitasnya sehari-hari, seperti makan, mandi, toileting, berpakaian, berhias, dan mobilitas. Apakah dilakukan secara mandiri atau membutuhkan bantuan dari orang lain? Dengan kriteria penilaian, 0 jika dilakukan mandiri, bernilai 1 dengan alat bantu, nilai 2 dibantu orang lain, nilai 3 dibantu orang lain dan peralatan, dan nilai 4 ketergantungan total. Selain itu, adakah perasaan atau persepsi respon terhadap aktivitas, misalnya pusing, lemah, jantung berdebar-debar, sesak nafas saat beraktivitas? Apakah ada riwayat masalah sendi dan tulang belakang? Pada pasien obgyn bisa ditambahkan perubahan pergerakan yang berhubungan dengan kehamilan, tanda preeklamsi, dan pengetahuan tentang latihan.
Pada pasien anak-anak, catat usia ketika bisa melakukan motorik kasar dan motorik halus. Berikut contohnya. Pola kelima, istirahat tidur, mendeskripsikan waktu pasien untuk beristirahat dan kebiasaan menjelang tidur. Informasi yang bisa didapatkan yaitu jumlah jam tidur per 24 jam, jam berapa tidur malam, jam berapa tidur siang, apakah ada masalah yang dirasakan seperti insomnia, sering terbangun, sering mimpi buruk. Habis itu juga bisa adakah penggunaan bantuan tidur seperti obat dan kondisi lingkungan ketika tidur. Pada pasien objin bisa ditambahkan juga informasi pasien yang didapatkan seperti kesulitan tidur saat hamil, waktu melahirkan hubungannya dengan tidur, dan lamanya waktu persalinan. Sedangkan pada pasien anak-anak bisa ditambahkan rutinitas dan ritual waktu tidur. Misalnya kalau anak mau tidur harus dinyanyikan, digendong, kepalanya dielus-elus, dan lainnya. Lanjut pola ke-6. Pola ke-6 yaitu pola kognitif perseptual, mendeskripsikan fungsi sensori seperti pendengaran, penglihatan, perasa, pembau, perabaan, kenyamanan dan nyeri, dan fungsi kognitif seperti bahasa, memori, penilaian, dan pengambilan keputusan. Informasi yang bisa didapatkan dari pasien meliputi status pendengaran, apakah ada alat bantu pendengaran, status penglihatan, apakah ada alat bantu untuk penglihatan seperti kacamata, masalah dan pengecapan dan pembau, status nyeri, levelnya gimana, lokasi, frekuensi, durasi, karakter, kondisi yang memberatkan, dan metode penyembuhan. Fungsi memori akan ingatannya, bahasa komunikasi yang digunakan, pendidikan pasien juga bisa ditanyakan. Setelah itu, kemampuan memecahkan masalah dan pengambilan keputusan, riwayat pingsan, sakit kepala, dan kejang. Pada pasien objin bisa ditanyakan pengetahuan tentang perawatan diri dan perawatan bayi. Pada pasien anak-anak bisa dicatat usia anak bisa bicara, perilaku, dan adakah kesulitan dalam belajar. Jadi inilah contoh gambaran dari pola kognitif perseptual. Lanjut ke pola selanjutnya yaitu persepsi diri dan konsep diri. Mendeskripsikan perasaan pasien tentang masalah kesehatan yang di dalamnya meliputi bagaimana perasaan tentang diri pasien yang sering ia rasakan setiap hari, bagaimana masalah ini berpengaruh terhadap pasien, deskripsikan tentang diri pasien, adanya ketakutan, kecemasan, alasan depresi atau merasa kehilangan. Berikut contohnya. Kita lanjut pola fungsi kesehatan ke-8. Pola ke-8, pola peran hubungan, mendeskripsikan hubungan dan peran pasien dengan keluarga, teman atau masyarakat di sekitarnya, peran keluarga dan peran sosial, kepuasan dan peran pasien. Informasi yang bisa didapatkan dari pasien meliputi bentuk struktur keluarga, cara hidup pasien, apakah sendirian, dengan keluarga, dan lainnya. Peran pasien dalam keluarga, apakah sebagai ayah, ibu, anak, atau tulang punggung keluarga. Apakah ada efek masalah kesehatan saat ini terhadap peran pasien, pekerjaan, atau profesi pasien? Apakah pasien puas atau tidak terhadap peran asuransi kesehatan dan pengaruhnya saat ini terhadap peran dan hubungan? Pada pasien objin bisa ditambahkan apakah kehamilan yang direncanakan, perasaan tentang hamil atau melahirkan, atau perawatan anak, hubungan antara ayah dan bayi, dan rencana untuk makanan bayi. Berikut contohnya. Lanjut ke pola yang ke-9. Pola ke-9, seksual reproduksi. Untuk pasien yang sudah menikah, fokus kedua pola seksual dan reproduksi. Sedangkan untuk pasien yang belum menikah, fokus pada pola reproduksi seperti riwayat menstruasi, umur pertama kali menstruasi, durasi, frekuensi, keteraturan, dan adakah masalah menstruasi. Informasi seksual dapat berupa kecemasan terhadap seks, orientasi seksual, apakah ada masalah, riwayat hamil, melahirkan, apakah pakai KB apa yang digunakan, riwayat penyakit menular seksual, dan cara pencegahannya, pemeriksaan payudara, dan testis sendiri. Pada pasien objin, informasi tambahan seperti apakah kehamilan direncanakan, adakah masalah kehamilan atau melahirkan terakhir atau saat ini, seperti diabetes, perdarahan, dan lainnya.
Pada pasien anak, informasi tambahan seperti apakah sudah disunat dan perkembangannya bagaimana. Berikut contohnya. Pola ke-10, pola coping toleransi stres, di mana pola ini mendeskripsikan perhatian utama pasien tentang perawatan di rumah sakit atau penyakitnya, trauma kehilangan, atau adanya perubahan besar. Informasi yang bisa ditanyakan pada pasien yaitu kejadian atau masalah saat ini yang menyebabkan stres. Adakah penggunaan obat atau alkohol untuk coping, metode atau cara lain untuk mendeskripsikan stres. Pada pasien objin dapat ditanyakan rencana coping selama melahirkan. Pada pasien anak ditanyakan pada orang tuanya masalah yang sering muncul pada anak. Pola yang terakhir atau pola yang ke-11 yaitu pola nilai kepercayaan, mendeskripsikan nilai, tujuan, dan kepercayaan yang berhubungan dengan pilihan atau membuat keputusan. Kepercayaan spiritual, isu tentang hidup yang penting, hubungan antara pola nilai kepercayaan dengan masalah dan praktik kesehatan. Informasi yang bisa didapatkan berupa agama pasien, kepercayaan spiritual yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan praktik kesehatan, derajat dari tujuan pencapaian hidup, kepercayaan kultural yang berpengaruh dengan kesehatan dan nilai, kepercayaan kultural yang merefleksikan pilihan pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Berikut contoh dari pola nilai kepercayaan. Jadi, itulah penjelasan dan contoh dari pengkajian pola fungsi kesehatan atau 11 pola Gordon. Nanti bisa disesuaikan dengan kondisi pasiennya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Jaya Belajar Bersama dan nantikan video terbarunya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.